Setelah sebelumnya kita udah ngebahas banyak banget latihan soal dari eksponen, di video ini kita akan ngebahas beberapa jenis soal yang berbeda dan levelnya itu agak naik dikit, tetapi ada beberapa soal yang sebenarnya cukup mudah juga untuk diselesaikan. Kita langsung ke soal yang pertama, 2 pangkat 3x sama dengan 512. Kita cari nih, 512 itu 2 pangkat berapa? 2 kali 2 adalah 4, 4 kali 2 adalah 8, 8 kali 2 adalah 16, 16 kali 2 adalah 32. Masih lanjut, pokoknya sampai kita dapat 512. 32 tadi ya, terus dikali dengan 2, 64. 64 kali 2 adalah 128. 128 dikali dengan 2 adalah 256. Kita kali lagi dengan 2, jawabannya adalah 512. Kita hitung 2-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 2 pangkat 9. Kita tulis 2 pangkat 3x sama dengan 2 pangkat 9. Nah, bilangan pokoknya udah sama nih, ya kan? Berarti tinggal kita ambil aja pangkatnya, yaitu 3x sama dengan 9. Maka x sama dengan 9 per 3, jawabannya adalah 3. Berarti untuk A, jawabannya adalah 3. Sekarang kita ke B, 5 pangkat 4x. 5 pangkat 4x sama dengan 1/5 dikali dengan akar 5. Nah, kita ubah dulu semuanya menjadi 5 pangkat. Kalau ini berarti nggak ngaruh ya, 5 pangkat 4x. Nah, 1/5 itu kita ubah menjadi 5 pangkat negatif 1. Sementara untuk pangkat atau akar dari 5, kita ubah menjadi 5 pangkat 1/2. Nah, udah sama-sama 5, tinggal kita gabungin ini aja. Dijumlahin ya, karena perkalian. 5 pangkat 4x sama dengan 5 pangkat minus 1 ditambah dengan 1/2. Ini kalau udah terbiasa sebenarnya langsung bisa dapat jawabannya ini minus 1/2. Tapi kita cari deh sama-sama. Minus 1 itu kita bikin per 1, terus ditambah dengan 1/2. Kita jumlahin. 1 kali 2 adalah 2. 1 kali minus 2 ini kita kali silang ya. Seperti penjumlahan pecahan pada umumnya. Minus 2, terus ini 1 kali 1 adalah positif 1. Nah, minus 2 ditambah 1 itu adalah negatif 1/2. Maka ini kita bisa ganti menjadi 5 pangkat 4x sama dengan 5 pangkat min 1/2. Paham ya? Nah, sekarang udah sama nih bilangan pokoknya. Kita hapus aja. Sekarang kita ambil pangkatnya aja. 4x sama dengan min 1/2. Untuk mencari x berarti adalah min 1/2 dibagi dengan 4. Kita bikin 4/1 aja ya, biar sama-sama menjadi pecahan. Tinggal kita kali silang aja. 1 kali 1 adalah positif 1. Berarti 1, terus 2 kali 4 adalah 8. Tapi ini kan ada tanda negatif. Berarti jawabannya adalah min 1/8. Berarti B jawabannya adalah negatif 1/8. Paham ya? Sekarang kita ke nomor 3 atau C. Soalnya adalah 4 pangkat X sama dengan 1/4 dikali dengan akar 2. Ini udah kelihatannya akar 2 ya. Jadi kita harus bikin ini 2 pangkat semuanya. Biar bilangan pokoknya semuanya sama. Berarti ini kita ubah menjadi 2 pangkat 2 terus dipangkatkan X. Ini kalau udah paham bisa langsung 2 pangkat min 2 ya sebenarnya. Tapi saya bikin sesuai dengan jalannya biar teman-teman juga bisa paham. Ini 1/4 ini kita bikin dulu 4 pangkat minus 1 ya. Biar nggak jadi pecahan. Dikali dengan 2 pangkat, kita hilangin akarnya menjadi 2 pangkat 1/2 ya. Selanjutnya ini 2 pangkat kita kalikan ini menjadi 2 pangkat X. Terus 4 ini kita ubah menjadi 2 pangkat 2. Terus dipangkat dengan minus 1. Paham ya? Dikali dengan 2 pangkat 1/2. Nah, ini kita kalikan dulu. 2 pangkat 2x sama dengan 2 pangkat negatif 2 dikali dengan 2 pangkat 1/2. Sebenarnya ada beberapa step yang bisa kita lompat kalau udah terbiasa latihan soal. Tapi untuk video ini saya bahas memang sesuai dengan alurnya ya. Kenapa dapat seperti ini, kenapa dapat seperti itu, biar teman-teman bisa paham. Tapi kalau lama-kelamaan mau lompat misalnya nggak pakai step ini dari sini ke sini, itu boleh-boleh aja ya.
Selanjutnya kita jumlahin nilai pangkatnya biar nilai pokoknya tersisa 1, berarti 2 pangkat 2x sama dengan 2 pangkat minus 2 ditambah dengan 1 per 2. Kita cari dulu minus 2 tambah 1 per 2 di sini aja ya. Minus 2 tambah 1 per 2. Kita bikin per 1. 1 kali 2 adalah 2, minus 2 kali 2 adalah minus 4, 1 kali 1 adalah 1, maka jawabannya adalah negatif 3 per 2. Ya, hanya penjumlahan pecahan biasa. Jadi kayaknya kalau teman-teman udah masuk ke level ini, penjumlahan pecahan harusnya udah bisa ya, karena udah dipelajari juga bukan hanya di tingkat SMP, tetapi juga tingkat SD. 2 pangkat 2x sama dengan 2 pangkat min 3 per 2. Ya, ini hasil dari minus 2 tambah 1/2. Sekarang bilangan pokoknya udah sama, berarti yang kita ambil tinggal pangkatnya aja, yaitu 2x sama dengan min 3 per 2. Untuk mencari nilai x, berarti min 3 per 2 dibagi dengan 2 ya. Kita pindah ruas jadi pembagian. Saya bikin per 1 biar sama-sama menjadi pecahan. Selanjutnya saya kali silang. Ini 3 kali 1 adalah 3, sementara 2 kali 2 adalah 4. Tetapi di sini ada tanda negatif, hasilnya adalah min 3 per 4 untuk soal nomor C. Min 3 per 4. Selesai. Sekarang kita ke nomor 4 atau D-nya. Ini kayaknya lebih gampang daripada B dan C. Levelnya justru lebih turun nih. Oke, kita kerjain aja ya. 3 pangkat min 2x sama dengan 1 per 27. Nah, biar pecahannya hilang, kita bikin min 3 pangkat min 2x, kok min 3 sih? 3 pangkat min 2x, kayak gitu ya, sama dengan 27 pangkat negatif 1 ya, untuk mengubah yang ini. Sekarang kita ubah 27 itu menjadi 3 pangkat 3 sih seharusnya ya, karena 3 kali 3 adalah 9, 9 kali 3 adalah 27, 3-nya ada 1, 2, 3, berarti 3 pangkat 3, terus dipangkatkan lagi dengan negatif 1. Tinggal kita kalikan aja pangkat dan pangkatnya, maka ini menjadi 3 pangkat 2x sama dengan 3 pangkat min 3. Paham ya? Ini coret, tersisa minus 2x sama dengan negatif 3, maka x sama dengan negatif 3 per negatif 2, kita hilangin negatifnya menjadi 3 per 2. Selesai. Itu kan lebih cepat dari yang bagian B dan C. Berarti untuk nomor 4 jawabannya adalah 3 per 2. Selanjutnya nomor E. Ini kita nggak perlu ubah sih nilai pokoknya karena udah sama-sama 5. 5 pangkat X kurang 1 sama dengan 5 pangkat 3X kurang 11. Udah langsung coret. Kita ambil pangkatnya aja, X kurang 1 sama dengan 3X kurang 11. Nah, sekarang yang jadi perhatiin itu adalah bagaimana cara memindah ruas. X-nya ini tetap di tempat, 3X-nya ini kita pindah ruas di sebelah menjadi minus 3X dong ya. Karena ini positif. Terus min 11 ini tetap di tempat, sementara 1 ini harus pindah, berarti harus menjadi positif. Paham ya? 1 kurang 3 itu sama dengan min 2x. Kenapa 1? Karena pada dasarnya ini ada angka 1 ya. 1 kurang 3 adalah minus 2. Terus minus 11 ditambah 1 adalah minus 10. Maka x sama dengan minus 10 per negatif 2, dapatnya bilangan bulat yaitu 5. Maka nilai untuk E adalah 5. Selesai. Kalau dilihat dari semua jenis soalnya, F ini justru yang paling sulit dari semuanya. Kita kerjain bareng-bareng. Soalnya adalah 3 pangkat X sama dengan 9 pangkat X kuadrat. Pangkat terus dikuadratkan lagi, dikurang dengan 1 per 2. Jadi ini semuanya pangkatnya si 9 ya, yang saya arsir warna merah. Nah, 3 pangkat X itu sama dengan 9 ini kita ubah menjadi 3 pangkat 2, terus dipangkatkan lagi X kuadrat dikurang dengan 1 per 2. Paham ya? Kita turun lagi 3 pangkat X sama dengan 3, ini kita kali 2 kali X kuadrat, itu jawabannya adalah 2X kuadrat. Terus 2 dikali dengan min 1 per 2 itu adalah negatif 1 ya. Caranya adalah 2 dikali dengan negatif 1 per 2. Nah, ini kita bikin per 1 biar gampang. Kalau kali kan atas kali atas, bawah kali bawah, ya kan?
Nah, berarti ini jadi min 2 per 2 sama dengan negatif 1. Maka jawabannya adalah negatif 1 ya. Saya hapus ini. Selanjutnya nilainya udah sama, nilai pokoknya. Tinggal kita turunin aja pangkatnya. X sama dengan 2x pangkat 2 kurang 1. Nah, ini akan kembali ke materi persamaan kuadrat. Jadi nilai X-nya itu bukan hanya 1, tetapi ada 2 yang memenuhi. Kita bikin dulu ke bentuk persamaan kuadrat. Berarti 2x pangkat 2, X-nya kita pindah ke sebelah menjadi negatif, min X. Terus satunya itu tidak kan, berarti tetap minus 1, berada di tempat. Nah, ini akan kita faktorkan, 2x pangkat 2 kurang x kurang 1. Nah, cara memfaktorkan seperti pada materi persamaan kuadrat di SMP, berarti kita bikin tanda kurung kayak gini. 2x-nya kita taruh di sini, terus x-nya di sini ya, berasal dari sini. Karena nanti 2x kali x hasilnya adalah 2x kuadrat. Nah, ini negatif tandanya, berarti harus ada positif dan juga negatif. Di sini positif, di sini negatif. Terus di sini 1, di sini 1. Karena nanti 1 kali 1 adalah 1. Saya hapus dulu lingkarannya yang ini biar nggak ganggu. Oke, kayak gitu ya. Sekarang kita buktikan, bener nggak cara faktornya kayak gini? Maka hasilnya adalah 2 kali X itu adalah 2X pangkat 2, 2X kali min 1 adalah min 2X, 1 kali X adalah positif 1X saja saya tulis, terus 1 kali min 1 adalah minus 1. Nah, ini minus 2 ditambah 1 itu kan min 1. Nah, sama nih dengan persamaan ini. Berarti untuk cara faktornya udah benar. Nah, untuk mencari akar penyelesaiannya berarti tinggal diganti tanda aja. Saya tulis lagi faktornya 2x tambah 1 sama dengan kali dengan x kurang 1, maka 2x sama dengan negatif 1 yang ini. Maka x sama dengan min 1 per 2. Selanjutnya untuk nilai x yang kedua yang ini, x kurang 1, maka tinggal diganti tanda aja menjadi x sama dengan positif 1. Maka nilai X-nya ada 2, ini dan ini. Selesai. Kita lanjut ke poin G. Soalnya adalah 4x kurang 1 sama dengan 8 pangkat X. Kita ubah ini menjadi 2 pangkat ya. 2 pangkat 2 dipangkatkan X kurang 1, terus 8 itu 2 pangkat 3 dipangkat dengan X. Sekarang kita kalikan pangkatnya yang ini menjadi 2 pangkat 2 kali X sama dengan 2X, 2 kali min 1 adalah minus 2, sama dengan 2 pangkat 3 dikali dengan X, itu jawabannya adalah 3X. 2-nya udah selesai, kita hilangin aja, maka yang tersisa 2X kurang 2, kok kurang 3 sih? Kurang 2 sama dengan 3X. Nah, kita pindah ruas, 2X, ini pindah menjadi min 3X, ini pindah juga menjadi positif. 2 kurang 3 adalah min X sama dengan 2, maka X adalah negatif 2. Untuk G jawabannya negatif 2. Oke, sebelum kita ke soal terakhir untuk video ini, saya mau jelasin lagi apa sih tujuannya untuk mencari nilai X itu. Jadi maksudnya adalah soal yang G ini kan 4X dikurang 1 sama dengan 8X. Nah, kita dapat nilai X-nya itu minus 2. Nah, X ini yang memenuhi adalah minus 2. Maka hasil dari ruas kiri dan juga ruas kanan itu akan sama kalau misalnya kita tulis di X-nya menjadi minus 2. Maksudnya kayak gini nih. X-nya itu kan minus 2, berarti 4 pangkat minus 2 dikurang dengan 1. Nah, yang ini kita juga bisa bikin menjadi 8 pangkat minus 2. Maka ruas ini akan sama. Kita buktikan. 4 pangkat ini hasilnya adalah minus 3. Nah, kalau ini pangkat minus 2. Untuk menjadi positif berarti kita ubah 1 per 4 pangkat 3 sama dengan 1 per 8 pangkat 2. Nah, 4 pangkat 3 itu kan 64. Karena 4 kali 4 kali 4, 64. 1 per 64 sama dengan 1 per 64 juga. Jadi terbukti kalau nilai X yang memenuhi adalah negatif 2. Karena hasil dari ruas kiri dan ruas kanan itu sama. Jadi nomor A sampai F, maksud kita mencari nilai X itu kayak gitu. Menyamain nilai ruas kiri dan ruas kanan. Oke, kita lanjut ya sekarang ke yang opsi H.
Nomor terakhir seharusnya gampang ya, karena kita udah membahas banyak soal yang sejenis atau serupa, maka kita langsung kerjain aja. 8 pangkat X kurang 1 sama dengan 16 pangkat 3X. Ini kita ubah menjadi 2 pangkat 3, dipangkatkan lagi X kurang 1. 16 itu 2 pangkat berapa? 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 adalah 16, 2-nya ada 4 ya. Berarti 2 pangkat 4 dipangkatkan lagi dengan 3X. Sekarang kita kalikan ini. Terus 2 pangkat 3 kali X adalah 3X. Kemudian 3 pangkat min 1 adalah minus 3. Terus 2 pangkat 4 kali 3X. Itu hasilnya adalah 12X. Nilai pokoknya udah sama, berarti tinggal kita ambil aja pangkatnya. 3X kurang 3 sama dengan 12X. 3X ini kita pindah ruas menjadi min 12X. Ini pindah ruas jadi positif 3. 3 dikurang 12 adalah minus 9X sama dengan 3. Maka nilai X-nya adalah 3 per min 9. Atau kita sederhanain menjadi negatif 1 per 3. Nomor terakhir jawabannya adalah negatif 1 per 3. Oke, terima kasih. Semangat belajarnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.